Oke, teman-teman kita balik lagi ya. Ini hari apa ya? Hari Senin tanggal 19 Agustus ya. Nah, ini Senin. Nah, kita lihat ya indeks harga saham gabungan kalau teman-teman lihat ya. Ini mungkin akan membuat banyak sekali yang akan lebih euforia lagi ya. Jadi dia sudah mencetak all time high. Ini udah kalau lihat dari candlestick-nya, dia berarti udah close di atas high kan. Jadi kalau dia udah close di atas high, kita tahu bahwa dia sudah all time high. Jadi kalau sudah mulai ada inilah ya di pasar itu sudah mulai ada, waduh, gue ketinggalan, gue mulai ini, gali-gali segala macam ya. Jadi kesannya itu euforianya sudah mulai keluar ya. Nah, biar euforianya agak seimbang ya, agak apa ya kita bilang ya, agak netral kembali ya. Makanya hari ini saya mencoba untuk kita akan coba bahas mengenai indikator resesi ya, biar nggak terlalu euforia-euforia banget. Jadi sembari kita ngelihat juga gitu bahwa keadaan ekonomi mungkin tidak dicerminkan oleh pergerakan di pasar modal. Bisa jadi seperti itu kan? Karena yang kita rasa di dalam hidup kita sehari-hari dalam realita itu juga cukup ini ya, cukup berat lah ya. Kita boleh katakan seperti itu kalau teman-teman ya kita bilang ground checking gitu ya. Bahwa itu memang keadaan yang cukup berat ya. Tetapi yang ditunjukkan oleh pergerakan indeks ya termasuk pergerakan saham-saham di dalamnya kok kayaknya enggak gitu ya. Oke. Nah, biar ini ya, biar seimbang. Jadi saya enggak apa kalau memang ini adalah data dan memang harus kita bicara negatif ya kita negatif ya. Jadi nggak usah pusingin soal wah harusnya tetap positif dong. Jadi tidak apa market kita tidak kehilangan momentum. Nggak bisa. Karena selain yang namanya euforia, kita perlu menyeimbangkan dong. Ini ada apa nggak di daerah situ? Karena kita butuh risk management kan. Selalu ingat bahwa dalam trading itu ada risk manajemennya. Kalau orang-orang yang sedang bereforia, nah ini kita harus mulai itu kan ya. Mulai menjadi counter ya. Kita mulai counter nih. Kenapa nih? Kok market membiarkan orang-orang retail-retail ini kuntul-kuntul ini bereforia? Gitu kan? Ada apa ini? Jadi ya makanya kita perlu menyeimbangkan kembali ya. Jadi apa yang menjadi emosi kita ya untuk melihat market, oke? Nah, karena itulah makanya kita mau coba lihat ini ada beberapa indikator resesi ya. Kalau teman-teman mungkin sering dengar lah ya Goldman Sachs menaikkan persentase apa kemungkinan resesi. Kemudian hari ini mulai turun lagi ya. Ah, itu dia mereka lihat dari mana? Ya, apa yang sebenarnya mereka lihat sembari kita juga siap-siap ya bahwa mungkin saja akan terjadi resesi. Nah, kalau sampai udah konfirmasi resesi, ya minimal kita juga udah siap bahwa gue harus keluar dari market. Nah, kapan itu kita lakukan? Hasil riset saya nanti ini ada inilah video-video pendeknya. Cuman ini saya mencoba untuk ya kayak teasernya lah ya, teaser kita bicara sedikit bahwa indikator resesi itu banyak sekali, ya banyak banget dan kita nggak bisa pakai itu satu indikator untuk mencerminkan bahwa oh ini loh resesi. Oh ini loh akan terjadi resesi dan sebagainya. Kita nggak bisa pakai satu indikator karena banyak sekali indikator yang ada di pasar yang mungkin saja akan membuat kejatuhan pada market ya. Apa ada ini ada keputusan yang diambil oleh market maker bahwa mereka harus keluar. Ya, nah ini adalah seenggaknya kita mulai melihat gitu ya apa yang mereka lihat. Ini yang berhasil saya dapat ya, yang berhasil saya dapat itu ada sekitar 9 ya, 9 indikator. Tapi teman-teman mungkin tidak perlu melihat semuanya. Saya juga mungkin nanti membahasnya juga tidak akan ada semuanya ya. Pertama adalah yield curve inversions atau kurva imbal hasil terbalik. Ini nanti kita akan lihat ya dia dia sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, kemudian ada namanya leading economic indicator ya. Ini ada namanya indikator ekonomi terkemuka. Nah, ini ada dua indikator yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Buffett ya, Warren Buffett punya indikator. Yang kedua adalah Sam, Claudia Sam ya. Ini Sam nggak tahu saya ngomongnya benar nggak ya, tapi ya kurang lebih SAHM indikator ya. Ini cuma kita akan singgung-singgung sedikit aja di sini. Nanti teman-teman akan dapat video-video pendeknya ya. Jadi kita akan bahas setiap indikator itu mungkin sedikit lebih detail gitu ya. Nah, kemudian ada namanya Purchasing Manager Index ya PMI. Stock Market Breadth itu adalah lebar pasar saham, lebar pasar saham. Kemudian ada corporate earning, ada pendapatan perusahaan, consumer confidence index ya, indeks kepercayaan konsumen IKK.
Kemudian ada housing market indicator, kemudian ada namanya volume dan volatility in stock market. Ini seringkali disingkat menjadi FEX ya. Fix ya. Kemudian habis itu ada banner cycle. Nah, hari ini ya mungkin saya akan teasernya itu di kurang lebih di yield yield curve inversion sama banner cycle. Nah, apa itu namanya yield curve inversions ya? Ini adalah sebuah kurva yang mengukur perbedaan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang. Ya, nah yang biasa dipakai itu adalah suku bunga 2 tahunan, jadi obligasi 2 tahunan, sama suku bunga yang 10 tahunan, jadi obligasi yang 10 tahunan. Nah, jika imbal hasil obligasi jangka pendek ya atau suku bunga jangka pendek itu lebih tinggi daripada obligasi jangka panjang, maka ini yang kita sebut sebagai kurva imbal hasil terbalik atau yield curve inversions ya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah salah satu, oke, oke, ingat ya, salah satu indikator yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa investor atau gajah-gajah itu tidak terlalu yakin dengan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ya, makanya itulah makanya mereka investasinya jangka pendek saja. Ya, itu yang dicerminkan oleh kurva itu. Nah, kurva ini dapat dari mana? Itu sebenarnya The Fed itu sudah ngasih. Ya, ini adalah kurva dari ini yang total semuanya. Nah, IG mungkin ini kalau gede banget ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, setiap kali kurva ini menunjukkan minus, ya ini yang garis yang hitam itu adalah garis tengahnya itu nol. Setiap kali kurva itu minus, maka pasar itu mungkin sudah dekat dengan resesi ya. Nah, ini yang kotak abu-abu itu adalah resesi, periode resesi yang terjadi ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini minusnya sampai -2 ya. Ya, -2 nih di Februari 1980. Kemudian habis itu diikuti oleh resesi di tahun 1980. Ini mungkin ya karena saya masih kecil jadi saya nggak begitu berasa lah ya. Ya, nah itu resesinya cepet kok. Dari bulan Februari, kemudian habis itu dia berhasil keluar dari resesi, itu di bulan Juli ya, berarti ya kurang lebih sekitar 5-6 bulan tok ya, itu adalah keadaan resesi ini secara data ya. Kemudian habis itu terjadi kembali di 1980 juga, 1981. Kemudian habis itu ada sebuah resesi yang lebih panjang. Ya, ada sebuah resesi yang lebih panjang itu dari Agustus 81 sampai November 81. Jadi 82. Jadi periodenya itu bisa sampai setahun lebih ini ya. Oke. Nah, ini mungkin yang lebih berasa kali ya, tahun 89. Ya, ini adalah di Maret tahun 89. Maret tahun 89 itu sudah minus, kemudian disertai oleh resesi terjadi di tahun 90. Ya, mulai dari Juli tahun 90 sampai ke Maret 91 ya. Jadi ini kurang lebih hampir 1 tahun lah ya atau berapa bulan gitu ya. Nah, oke, sebelum kita mulai lebih jauh, apa sih yang disebut sebagai resesi di sini? Resesi di sini adalah di mana ada 2 periode di mana GDP itu minus, yaitu negatif dan dia belum berhasil mencapai positif. Ya, karena itulah makanya minus, minus, minus akhirnya menjadi positif gitu kan, sehingga keluar dari resesi. Nah, ini yang mungkin yang lebih teman-teman berasa lah pada tahun April 2000. Ya, April 2000, 2000. Nah, kemudian resesi itu mulai jatuh di 2001. Ya, nanti teman-teman tinggal cek ya. Nanti di video lengkapnya kita bisa lihat ya bagaimana kejatuhan market di bulan-bulan ini. Ya, dari April 2001 kemudian habis itu berakhir di November 2021. Jadi ya kayak kalau market mungkin bottomnya itu dari situ gitu ya kemudian keluar. Ya kemudian yang ini 2006 kemudian habis itu jatuh pada resesi di 2007 2008. Ini mungkin yang paling baru yang teman-teman bisa rasa-rasakan lah ya. Waktu di tahun 98 gimana? 98 teman-teman bisa lihat ini 98 di mana di sini ya. 98 dia jatuhnya minus 0,05 ya, jatuhnya minus 0,05. Nah, itu adalah kejatuhan market di Indonesia. Ya, kejatuhan market di Indonesia waktu itu ya. Kemudian habis itu masih bertahan, marketnya baru benar-benar jatuh. Ini market ini ya, market yang di Dow Jones ya, yang kita lihat ya. Itu di 2001. Ini adalah .com bubble ya. Waktu itu adalah .com bubble, kemudian habis itu terjadi kejatuhan pada market.
Ini ya, jadi kalau teman-teman lihat ini sekarang gimana? Sekarang itu ada di posisi minus. Teman-teman bisa lihat ya, ini sekarang ada di posisi minus. -1, bahkan sekarang yang paling baru itu ada di -0,24. Ya, ini yang membuat salah satunya market itu mengatakan bahwa ini resesi. Ya, ini akan menuju ke resesi. Kenapa? Karena setiap kali minus, ya maka akan diikuti oleh resesi. Setiap kali minus itu diikuti oleh resesi, mungkin setahun kemudian atau berapa bulan kemudian itu diikuti oleh periode di mana resesi terjadi. Ya, jadi kalau teman-teman lihat yield curve ini, maka teman-teman jadi wajar kenapa institusi terus ngomong soal resesi. Karena memang dia udah minus. Ini salah satu adalah indikator yang mereka lihat. Ya, oh nih resesi, resesi, resesi. Ini indikatornya. Tetapi dari GDP yang ada itu nggak minus-minus. Bahkan kalau teman-teman lihat GDP US itu menunjukkan eh, perkembangannya cukup bagus, ya, perkembangan cukup bagus gitu, kurang lebih ya. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman lihat lagi leading indikator ekonomi yang lain yang bisa dijadikan sebagai apa ya buat mengecek-ngecek adanya resesi itu adalah Buffett, Buffett indikator sama SEM indikator ya. Nah, Buffett indikator ini sebenarnya simple banget ya, simple banget. Dia cuman membandingkan antara antara apa PDB sebuah negara sama total kapitalisasi pasar sahamnya. Itu paling gampang, paling enak mungkin teman-teman kalau misalnya cari gitu ya, misalnya PDB kapitalisasi IHSG ya, kapitalisasi IHSG ini untuk Maret tahun 2024 ya, Maret ya, kalau teman-teman lihat lagi lah yang lain ya. Ini pokoknya data paling baru itu di bulan Maret kurang lebih ya. Yang Maret yang kita lihat itu adalah 11.818 ya. Nah, jadi kapitalisasi pasar ini dibagi dengan PDB ya, PDB total PDB. Nah, 2024. Nah, kalau teman-teman bagi dengan 5.536 triliun, kita bagi bareng-bareng aja ya. Nanti memang ada video pendeknya sih. Biar 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 teman-teman mungkin nanti yang lebih jelas. Ini cuman melihat secara inilah ya. PDB 5536,5. Nah, kalau dia lebih dari satu, artinya pasar modal kita sudah overvalue. Ya, pasar modal kita sudah overvalue. Ini pasar modal dari indeks harga saham gabungan. Itu sudah overvalue. Nah, sedangkan kalau dia di bawah satu, itu yang disebut sebagai undervalue. Ya, undervalue terhadap ukuran ekonomi realnya ya. Nah, jadi kalau nanti ada kejatuhan market, ya, nah ini mungkin akan menghilangkan berapa 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 ratus triliun atau berapa ribu triliun dari PDB, ya itu mungkin akan jadi apa ya, itu jadi under under value-nya. Tapi harusnya tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin indeks harga saham gabungan turun sampai di bawah satu untuk Buffett indikator. Ya, maka dari itu semua indikator tidak bisa teman-teman pakai sendirian. Kalau lu pakai Buffett indikator sendirian, maka lu tidak akan pernah masuk ke dalam pasar modal. Ya, orang selalu overvalue kok. Ya, apalagi pasar Indonesia itu selalu overvalue. Kita IPO-nya begitu banyaknya ya. Nah, tetapi mungkin kalau teman-teman bandingkan dengan kapitalisasi saham-saham yang besar-besar yang mempengaruhi pergerakan indeks, ya, nah itu mungkin jadi ini ya, bisa jadi pertimbangan bahwa mungkin nanti akan ada undervalue periode di mana undervalue-nya. Kalau dibandingkan dengan total kapitalisasi pasar saham, nah ini yang dibilang kalau dipakai Buffett indikator tidak akan pernah undervalue. Tidak akan pernah undervalue gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman pakai Buffett indikator. Ya, ini salah satunya. Jadi kenapa Warren Buffett itu sampai pegang cash begitu banyak ya? Karena dia mulai ngelihat bahwa ini overvalue. Ya, pasar itu sudah mulai overvalue. Bahkan sampai Lokeng Hong juga udah pegang cash kan. Kenapa? Karena ya suhunya kan Warren Buffett kan. Kalau suhunya Warren Buffett ya berarti ya kurang lebih dia akan menggunakan pendekatan yang sama gitu ya dengan suhunya gitu loh ya. Jadi dia pegang cash ya, mengindikasikan kepada kita bahwa ini kayaknya overvalue. Jadi dia akan menunggu saham-saham ini mulai undervalue. Ya gitu ya. Oke, ini baru dua.
Ya, baru dua. Nah, kalau teman-teman lihat SEM indikator, ya saya nggak akan bahas sampai terlalu detail untuk SEM indikator, biar teman-teman nanti bisa lihat videonya ya. Nah, kalau SEM indikator itu membandingkan adalah tingkat pengangguran. Ya, tingkat pengangguran. Jadi kalau dia hitung perubahan dalam tingkat pengangguran, lebih spesifiknya itu dia mau melihat kenaikan tingkat pengangguran selama periode 3 bulan terakhir. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran terendah ya dalam 12 bulan sebelumnya. Oke? Nah, kalau teman-teman males ngitung-ngitung, nah, ini The Fed itu nyediain. Ya, ini adalah real time same rules recession indicator ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini sudah mulai naik ya, udah naik sampai 1,7. Jadi ini patokannya itu adalah dia naik lebih dari 0,5% saja, itu sudah udah mendekati atau sangat dekat dengan resesi ya. 0,5% saja sudah sangat dekat dengan resesi. Jadi kalau ini lihat dari tahun 1960 ya, saat saat SEM indikator itu sudah di atas, nah resesi terjadi. Ya, ini kan dari 0, berapa? 0,5 nih di sini nih. Ya, nanti akan jauh lebih lengkap kalau satu video sendiri karena pendek-pendek doang. Nah, kemudian teman-teman lihat lagi ini 0,5. Nah, 0,5 di sini di tahun 1970, kemudian habis itu terjadi resesi. Ya, pengangguran terus meningkat. Nah, kemudian habis itu naik lagi 0,5, mana 0,5? 0,5. Nah, ini ya kurang lebih 0,5, kemudian terjadi resesi. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama, ini sama, ini sama. Nah, yang di sini gimana? Yang di sini sekarang ya, yang terakhir itu di bulan Juli 2024 itu sudah 0,53. Ya, ini Juli ya, berarti kan adalah data terakhir. Ya, data terakhir. Ini nah, ya. Itu Juli 2024 itu sudah 0,53. Ya, jadi kalau lu pakai tadi yield curve inversion yaitu sudah minus ya, sudah minus. Berarti kan kita sudah dapat satu indikator mengatakan bahwa ini sudah dekat dengan resesi gitu ya. Ada sinyal kuat di mana resesi itu akan terjadi. Kemudian habis itu SAM, SAM. Ya, itu adalah sekarang ada di 0,53. Ya, jadi ya makanya mulai harusnya ada mulai fear lah di kalangan market maker. Oke, kalau di retail mah nggak ada fear-fearnya, beneran. Kalau teman-teman lihat ya, ajar Blay gitu kan, jangan berhenti, jangan berhenti di pasar. Ya itu kan selalu yang didengungkan oleh oleh retail kan. Tapi ini adalah dalam rangka persiapan kita, ya. Oke, nah ini SEM. Ya, pokoknya kalau lu udah dua indikator aja udah kayak udah dekan gitu ya. Kemudian ada namanya Purchasing Manager Index. Kalau Purchasing Manager gampang kok. Kalau dia sampai berturut-turut ya setiap bulan, PMI-nya itu di bawah 50, berarti tidak ekspansi lagi ya. Bahkan terjadi kontraksi. Nah, ini yang teman-teman butuh perhatikan. Ya, butuh diperhatikan. Itu yang dicerminkan oleh PMI. Ya iyalah, industrinya tidak berkembang, ya bagaimana lu mau menyelamatkan atau menciptakan lapangan pekerjaan? Itu kan pasti sulit ya. Ya kan? Ya, jadi karena itulah makanya mereka ya akan melihat bahwa oh ini kalau Purchasing Manager Index terus di bawah 50, yang dikhawatirkan oleh market ini kok terus turun ya. Jadi penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan jasa itu bisa jadi mendahului resesi. Karena kalau lu lihat dari SIM, SEM indikator, dia kan hitung tingkat pengangguran kan. Nah, kalau korelasinya dengan SEM indikator, dengan PMI, kalau PMI-nya tidak ekspansi terus di daerah di bawah 50, nah ini kan berarti kontraksi banget kan untuk aktivitas ekonomi kan. Nah, kalau kontraksi itu terus terjadi, otomatis yang namanya tingkat pengangguran pasti akan naik. Gitu kan, korelasinya kan simple sekali gitu kan. Ya. Nah, oke, ya biar nggak terlalu panjang, nanti kan ini ada videonya sendiri ya. Nah, saya akan masuk ke dalam satu indikator yang terakhir ini. Ini menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Namanya Banner Cycle. Ya, Banner Cycle atau Samuel Banner. Ya, ini cycle ini, tabel ini ya secara ajaib ya itu apa ya saya melihat ada beberapa yang membahas tabel ini. Ini tabel ini sudah ada dari tahun 1985 nih teman-teman bisa lihat di sini ini tanda tangannya. Itu tabel ini ada dari tahun 1985. Oke. Nah, apa yang dilihat oleh si Samuel nanti videonya akan jauh lebih lengkap ya. Kita cuman
nyentuh-nyentuh dikit aja lah kayak teaser-teaser gitu ya. Nah, Banner ini sebenarnya adalah seorang petani, ya petani yang menciptakan siklus ekonomi berdasarkan fluktuasi harga komoditas. Ya, jadi akhirnya dia melihat bahwa setiap kali kejatuhan dari harga komoditas, harga saham, harga apa ya, apa komoditas, bisnis, pasar keuangan apapun itu ya, itu ada siklus yang berulang. Ya, ada siklus yang berulang. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau belajar teknikal, kita kan selalu mempelajari pola kan. Ya, pola-pola kalau misalnya dia terjadi seperti pola yang kita inginkan, ini mungkin ada peluang kita bisa cuan, bisa bisa ngikutin pergerakan market di situ gitu kan. Nah, Samuel Banner itu juga sama, dia mempelajari polanya, ya mempelajari polanya. Jadi kalau di ini ya, kalau teman-teman lihat ya, ini polanya itu sebenarnya dia ciptakan dari 1875 kan, 1875. Jadi kalau dia hitung gitu kan, ya bahkan bahwa bahwa kejatuhan market dan market di mana market itu apa akan bergerak bagus ya, kemudian habis itu diikuti dengan kontraksi, itu periodenya kurang lebih itu sekitar 11 tahunan. Ya, nah kalau kita lihat di pasar, kan ada namanya siklus 5 tahunan, ada siklus 10 tahunan. Masih ingat ya? Ya mungkin saja ya, ekonomi-ekonomi yang mengatakan bahwa ada siklus 5 tahunan dan siklus 10 tahunan, itu mungkin dia juga melihat dari si tabel ini ya, atau mungkin dia memang sudah mempelajari ya latar belakang si Banner itu membuat tabel ini. Oke, ingat ya, tabel ini dari tahun 1875. Karena itulah bisa jadi loh, bisa jadi ya bahwa tabel ini belum tentu pas. Kenapa? Karena dulu 1875 kan berarti dia ngitungnya manual kan. Ya, kemudian habis itu perkembangan ekonomi saat ini udah banyak data-data ekonomi yang bisa bisa kita lihat di sini gitu kan. Sehingga banyak sekali yang bisa juga membuat si tabel-tabel ini meleset ya. Memang ada periode-periode di mana dia meleset ya, ada periode di mana dia meleset lah ya. Banyak kali juga benar ya, banyak kali juga benar. Jadi ya misalnya contoh ya, tahun 1987 ya, ini kalau kita lihat dari indeks Dow Jones ya, indeks Dow Jones itu 1987 itu terkenal dengan Black Monday ya, itu sama seperti yang kemarin terjadi itu loh. Ya waktu itu ya terjadi carry trade, kemudian investor Jepang itu mulai keluar. Nah, itu kan terjadi di hari Senin kan. Ya, makanya disebut sebagai Black Monday. Nah, Black Monday itu istilah itu mulai dari tahun 1987 itu. Ya, Black Monday. Ya, nah, itu kalau teman-teman lihat ya. Black Monday itu kan terjadi di 1987 itu Black Monday terjadi. Nah, sedangkan si Banner ya ngelihatnya itu di tahun berapa? Tahun 1980. Ya, jadi dia naik, ini adalah peluang terjadinya market yang bagus gitu kan, market yang bagus sampai 1980. Nah, kejatuhannya itu mulai dari tahun 1981 sampai 1985. Ya, ini adalah contoh yang mungkin tidak terlalu benar gitu ya. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, ini ada 5 tahun turun kan. Ternyata kenyataannya market itu baru crash itu di tahun 1987. Ya, itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini yang tidak benarnya. Ada lagi kok yang tidak benar. Sebentar. 1890-an. Ya, 1890-an. Jadi tabelnya si Banner ini menunjukkan bahwa awal 90-an ini di sini nih ya. Ya, 1990 1989 ini kan terjadi kejatuhan market kan. Ya, ternyata resesi itu baru mulai di tahun 1990 ya, 1990 ya, resesinya 1990 1991 ya. Jadi karena itulah makanya karena ya ini ya ada sedikit kesalahan-kesalahan itu, maka kita mulai geser ya. Ini ada beberapa pendapat tabel Banner ini dilihat, ini kan tulisannya 1989 ya. Nah, kita lihat setelahnya. Jadi di akhir tahun 1989. Ya, jadi kalau resesinya baru terjadi tahun 1990-an, kemudian kita keluar di akhir 1989, kita diselamatkan. Ya, kita terselamatkan oleh kejatuhan market ya. Nah, ini mungkin ada beberapa yang tidak tidak pas juga lah ya. Kayak yang nggak pas lagi ya ini. Ya, ini kan adalah 1999 ya. Bahwa ini adalah market yang bakalan jelek setelah tahun 1999 ya. Tetapi
Tetapi yang jadi masalah adalah kejatuhan market itu baru terjadi setelah apa? Setelah 1999. Berarti di awal tahun 2000 ya. Di awal tahun 2000 ya. Makanya kan teman-teman geser. Ya, kalau baca tabel ini digeser. Jadi ini 1989 kalau ditulis di situ, ini sama ini kayak ini ya 1999 kan? Ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini, ini berarti di akhir 1999 ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sekarang. Ini contoh-contoh yang dia memprediksi benar ya, tetapi mungkin kita bacanya yang mesti hati-hati. Nah, bagaimana sekarang? Sekarang di mana? Di 2024. 2024 itu di sini nih. Ya. Jadi dia mengatakan begini, ini 2023 itu adalah apa low dari market. Ini nih. Ini 2023. Ya, teman-teman bisa lihat ya 2023 dia memprediksi itu adalah low dari market. Ya, karena ini dia 2023, maka kita memprediksi bahwa kenaikan market itu akan terjadi di 2024. Dan itu benar, hari ini kan terjadi all time high ya. Oke, hal itu terjadi on time high. Kemudian habis itu ini akan diikuti oleh pergerakan harga, harga-harga saham termasuk indeks harga saham gabungan selama 3 tahun. Sampai kapan? Sampai 2026. Ya, nah kalau dia tulis 2026, jadi mungkin kita akan melihat bahwa kejatuhan market itu mungkin akan terjadi di 2027. Ya, ini tabelnya loh ya. Kalau teman-teman tinggal cek lagi, nanti ada videonya sendiri. Tapi ini menurut saya cukup inilah. Cukup menarik ya untuk dilihat gitu ya. Nah, dalam 3 tahun ini 2024, 2025 dan 2026 bagaimana pemerintah global ini mempertahankan market ya agar dia tuh masih tetap euforia. Nah, yang saya lihat yang paling baru adalah penurunan suku bunga The Fed. Ya, penurunan suku bunga The Fed itu mungkin akan memperbaiki keadaan untuk beberapa waktu yang akan datang ya memperbaiki keadaan untuk beberapa waktu yang datang. Itu yang saya sebut di hari Jumat kemarin. Setelah penurunan suku bunga, yang kita mau lihat adalah perbaikan pada indikator-indikator ini. PMI mulai membaik, ya PMI mulai kembali terjadi ekspansi di situ di atas 50 kembali. Kemudian habis itu pendapatan perusahaan juga tambah bagus. Kemudian dari leading indikator ini, terutama dalam hal pengangguran, karena PMI naik, kan diharapkan adalah pengangguran atau lapangan pekerjaan yang tercipta itu menjadi bagus gitu kan menjadi bagus, otomatis same indikator itu akan kembali turun lagi tidak di 0,5. Nah, kemudian habis itu teman-teman mungkin akan lihat ada indeks kepercayaan konsumen itu mulai naik. Jadi sehingga membuat daya belinya naik. Ya, ya namanya PMI ya, ada manufaktur yang jalan sehingga ya mereka ekonomi jalan, mereka menerima gaji sesuai mungkin ya bisa jadi lebih baik gitu kan. Sehingga ada namanya daya beli yang naik ya, sehingga kita mau lihat indeks kepercayaan konsumen itu naik ya. Nah, kalau indeks kepercayaan konsumen naik, pasar dari perumahan juga naik ya. Kenapa? Karena penurunan suku bunga itu bisa saja menurunkan tingkat suku bunga KPR kan. Nah, kalau tingkat suku bunga KPR juga turun, kemudian daya beli juga ikut naik ya. Nah, sehingga kita melihat bahwa mungkin dalam beberapa tahun ke depan kita masih cukup aman. Mungkin ya, mungkin. Nah, ini yang makanya sekarang pasar menunggu adalah The Fed itu nurunin berapa banyak ya, dan berapa kali dalam tahun ini. Kemudian dari setelah penurunan itu, bagaimana indeks-indeks ekonomi, indikator-indikator ekonomi ini. Kalau indikator ekonomi menunjukkan peluang ya, bagus, 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 terus membaik ya. Kayak kemarin kan ada kejutan tuh di purchasing index ya, di mana market memprediksi cuma 0,2, 0,3, ternyata itu 1%. Itu menunjukkan bahwa ini ada peluang loh, ekonomi terus membaik. Ya, nah kalau ada peluang seperti itu, ya mungkin saja si ini indikator banner ini atau tabel siklus si banner ini bisa jadi masuk menjadi sebuah pertimbangan bahwa mungkin kita masih akan bisa bertahan dalam 2 tahun ke depan. Mungkin loh ya. Oke, sekali lagi indikator ini kan tidak bisa dipakai sendirian. Ya, Banner bilang begitu, tetapi si yield curve inversion itu tidak mengatakan seperti itu. Kemudian habis itu Sam indikator tidak mengatakan seperti itu. Kemudian Buffett indikator tidak mengatakan seperti itu. Ya kan? Ya, jadi ini kayak berlawanan gitu loh. Ya, kayak berlawanan. Cuman tabel ini memang banyak kali benar, tapi tetap banyak salah juga. Ya, banyak salah juga. Contoh misalnya kayak tahun 1980-an tuh itu salah.
Ya, tapi selebihnya itu lumayan 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 akurat. Nah, yang tahun-tahun sebelumnya, nah saya nggak dapat datanya. Ya, kalau lu tanya dari tahun 1926 bagaimana? Ya, saya bingung cari di mana gitu. Saya juga belum lahir kan. Tapi kalau 89 ke atas, itu datanya ada. Ya, data-datanya kita bisa cek ya. Oke. Nah, jadi ini cuman itu ya, buat buat apa ya? Teman-teman aware juga gitu ya. Apa sih sebenarnya yang sedang dilihat oleh analis-analis itu gitu kan? Kok ngomongnya resesi, 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 tetapi indeksnya malah all time high ini sekarang. Gitu kan. Jadi gua harus ngapain? Jadi teman-teman punya indikator sendiri, teman-teman bisa ngitung sendiri, teman-teman bisa apa ya, meraba sendiri. Ya lu ngomong begitu, apa sih dasarnya lu? Sama kayak kita mau masuk ke dalam, setiap kali kita mau masuk ke dalam apa namanya ya, setiap kali kita mau ambil posisi dan lain sebagainya, kita harus punya pondasi untuk kenapa gue masuk situ ya. Jadi kalau apa si analis si siapapun lah ya, kalau teman-teman lihat berita-berita yang ada, lo ini kok ngomongin resesi terus sedangkan indeksnya begini ya, apa yang mereka lihat. Nah, kita juga harus tahu apa yang mereka lihat. Nah, karena itulah makanya ini men-trigger saya untuk bikin indeks-indeks ini gitu ya, jadi agar teman-teman aware gitu loh. Jadi nggak cuman oh resesi udah habis udah resesi aja gitu kan. Jadi akhirnya kepanikan, fear, greedy, ya akhirnya itu yang mengganggu mengganggu tradingnya kita. Kalau market masih bagus-bagus aja, kenapa gue mesti keluar? Kalau trading plan gue masih sesuai, kenapa gue mesti keluar? Gitu kan? Jadi ya pergerakannya ya udah. Bagaimana kalau market ternyata benar seperti kata si Banner? Sampai akhirnya 2026 akhir baru jatuh. Ya baru jatuh. Ya itu kan berarti gue kehilangan momen itu kan. Jadi minimal ya sekali lagi kita sebagai trader nggak gampang diombang-ambing gitu loh oleh berita-berita itu. Ada berita oke nggak apa-apa gue cari tahu kenapa dia ngomongnya begitu. Ya Goldman Sachs nggak mungkin dong dia sembarangan ngomong kan. Nggak mungkin dong. Sorry. Ya kayak misalnya kemarin ada JP Morgan juga ngomong, "Oh, ini mendekati resesi segala macam." Nah, apa indikatornya? Apa dasarnya dia ngomong seperti itu? Betul kalau kita lihat indikator-indikator yang ada, iya ini mendekati gitu kan. Tetapi kapan resesinya kan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, ya otomatis kita mau nggak mau harus bisa punya indikator sendiri. Apa indikator kita? Kalau kita trader berarti trading plan adalah indikator kita. Kalau memang udah kena-kena terus, ini udah kena, kenapa gue setiap kali masuk stop loss kena terus gitu kan? Yang penting teman-teman analisanya benar ya. Jadi bukan analisa sembarangan kena stop loss terus. Oh ini resesi nih. Enggak ya. Kalau lu analisanya pas, benar, berarti trading plan lu pasti pas kan? Ya. Nah kalau dia udah kena nih misalnya dari 7 saham tiba-tiba 5 yang kena. Oh ini ada apa ini? Gitu kita udah mesti curiga gitu kan. Tapi kalau misalnya ya cuma satu dua ya wajar aja lah. Itu masih masuk dalam winning rate kita atau masih masuk dalam hitungan data statistik kita mengenai metodenya kita. Udah oke fine fine aja gitu. Jadi nggak gampang terombang-ambing ya. Ini makanya saya bikin teasernya aja lah ya. Jadi biar teman-teman ya sembari menunggu yang lama itu ngeditnya. Kalau cuma ngomong doang gampang ngerocos doang gitu kan. Yang yang lama itu ngeditnya gitu loh. Si Sam mengatakan kalau indikatornya selalu terjadi false positif. Ini maksudnya gimana sih Pak false positif ini? Ya, oke. Teman-teman ada pertanyaan? Ya, harusnya cukup jelas ya. Tapi kalau teman-teman mau dapat detailnya, tungguin deh ya. Saya mungkin beberapa video itu masih saya edit ya. Itu nanti ya kalau misalnya Selasa besok ya saya udah bisa ngeluarin satu video ya saya akan keluarin ya. Tinggal tungguin aja. Tapi itu ya kurang lebih saya akan bahas itu sekitar 5 atau 6 ya, 5 atau 6 indikator tok. Jadi nggak semua indikator saya bahas karena nggak nge banget gitu lah ya. Nggak nggak oke-oke banget gitu ya. Untuk sementara betul ride the wave aja. Udah tinggal ikutin trend aja. Jadi kalau memang kita sudah mulai floating profit ya let the profit run. Gitu nggak usah pusingin. Nah, indeks bisa sampai berapa ya? Gini, kalau 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 ditanya indeks bisa sampai berapa, kalau dia namanya all time high itu sky is the limit ya, sky is the limit. Jadi ya teman-teman tinggal bisa bisa korek lagi untuk saham-saham di dalam indeks harga saham sendiri ya. Apakah ini ya kalau 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 hubungan sama ini teman-teman bisa lihat indikator ini nih.
Ini namanya stock market breadth ya, itu lebar pasar saham. Ini lebar pasar saham ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kemampuan ya, kemampuan saham-saham di dalam indeks itu sendiri untuk berkembang, untuk berkembang lagi, untuk tumbuh lagi, masih ada peluang nggak terus naik lagi gitu ya. Jadi mengukur jumlah saham yang naik dibandingkan yang turun. Jadi kalau misalnya sedikit saham doang yang memimpin kenaikan indeks kayak kemarin tuh ya, ada saham-saham yang itu kan, yang ya cuman Brand, TPIA, BRPT. Nah itu yang kita nggak mau gitu ya. Ini yang disebut sebagai stock market breadth gitu ya. Itu saya bacanya benar nggak sih breadth gitu ya, karena itu kayak roti kan ya. Ya lebar pasar saham, jadi cuma untuk melihat ketidakseimbangan yang ada di pasar. Jadi kalau dia tidak seimbang seperti itu menunjukkan bahwa momentum positif pasar itu mungkin saja sangat lemah gitu ya. Tapi yang kita lihat sekarang, saham-saham itu kan sudah tidak terlalu mendominasi ya, ya kan? Saham-saham itu sudah tidak terlalu mendominasi pergerakan indeks, tapi sudah mulai keluar. Kayak contoh hari ini ada HMSP, malah nongol gitu ya menjadi apa ya? Kayak kita bilang apa ya? Oh tiba-tiba naik lumayan tinggi kan di akhir di 5 menit terakhir lah ya. Indeks itu sampai lompat gitu. Ya lompat itu sampai itu ya, cuman buat memberikan all time high gitu loh. Nah, nomor 4 itu ada videonya nggak ya? Nah, ini nomor 4 itu videonya itu rada-rada repot ini. Saya nggak dapat data yang benar-benar komplit banget karena itu nyari datanya itu tidak mudah. Kayak namanya kita retail lah ya. Bisa aja dapat. Jadi contoh misalnya, aku mau lihat nih free floatnya ini saham-saham yang mempengaruhi pergerakan indeks dalam 1 tahun ini. Nah, ini yang lumayan lumayan effort banget gitu lah untuk mencari itu. Ya karena ya saya nggak punya data yang sampai pek gitu langsung komplit peng gitu ya. Nah, tapi kalau lu lihat dari beberapa yang tahun 2023 ya, di mana indeks kita kan dinaikin sampai all time high itu, cuman gara-gara sekelompok saham. Nah, sekelompok saham itu yang membuat ya kita bilang indeks itu tidak momentumnya tidak positif ini pergerakannya. Jadi kalau akhirnya terjadi kejatuhan, wajar karena ini cuma digerakkan oleh sekelompok itu. Tetapi kalau teman-teman lihat dari pergerakan yang sekarang, ya kelompok-kelompok saham itu kan sudah mencapai tingkat yang kita bilang jenuh lah ya, orang jenuh gitu kan. Nah, kemudian habis itu pergerakannya sudah cukup oke gitu loh. Ya, itu digerakkan oleh banyak sektor gitu. Ini yang kita mulai lihat gitu kan. Gitu. Oke. False positif itu grafiknya memang menunjukkan positif, tetapi positif yang kali ini tidak benar. Saya sendiri bilang Amerika belum masuk resesi. Nah, coba bayangkan ya, pencipta indikatornya sendiri aja bilang belum resesi. Ya karena memang data-data yang kita lihat tuh memang nggak masuk dalam resesi. Apalagi kalau syarat untuk masuk dalam resesi itu harus 2 kali GDP yang negatif gitu kan. Jadi ini yang mengindikasikan bahwa kita masih belum dekat dengan resesi. Ya bisa jadi loh, bisa jadi loh. Tabelnya si Banner ini bisa jadi benar. Ya, kalau dia benar, nah apa kita, bagaimana kita? Itu yang paling paling penting, paling pokok itu di kita itu seperti apa? Lu bisa mendapatkan ikut dalam gelombang itu atau tidak? Atau malah akhirnya lu ketakutan kemudian malah ini sebenarnya ini adalah momentum bagus, tetapi malah kita pergi. Saya mungkin udah pernah bilang juga ya, kalau indeks itu yang di waktu dia turun sampai ke 6.800-an segala macam itu ya, ya di daerah sini nih, indeks kita sebenarnya sudah mulai bottom. Sudah mulai bottom. Jadi ya potensi kenaikannya memang udah lumayan. Ini kan udah nunggu kan. Kemudian habis itu terjadi itu ya keluarnya ya, keluar BOJ naikin suku bunga, kemudian habis itu investor Jepang mungkin kena margin call gitulah ya ngomongnya ya. Kemudian habis itu turun. Ya, turun. Nah, tetapi kalau teman-teman lihat penurunan ini itu hampir tidak mempengaruhi saham-saham yang sudah kita analisa. Ya penurunannya ya masih fine-fine aja gitu loh, masih dalam relatif di dalam range trading plan-nya kita, ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kejatuhan ini itu membuat kita itu lebih percaya bahwa apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah kita analisa itu stronger than market. Ya ini turunnya ya, kemudian habis itu terjadi kenaikan. Ya terjadi kenaikan di situ atau teman-teman mungkin lihat kayak Arko juga mungkin udah mulai terbatas ya naiknya. Mungkin nanti akan ada koreksi dulu karena polanya begitu kalau Arko kan. Ya, naik kemudian ada koreksi, naik ada koreksi, naik ada koreksi. Nah, kita tinggal lihat nih. Ini kan udah mau 2024 ya. Kemudian habis itu berita-berita yang ada itu mulai menggenjot banget.
EBT, ya, energi baru dan terbarukan, ya. Dan kemudian teman-teman ya, ini mungkin sedikit ini ya. Sedikit info saja, ya, sedikit info. Ini yang baru saya habis dari korek-korek itu. Nah, kalau saya dapat ini lumayan menarik ya, yaitu silver, perak. Ya, perak itu ternyata dipakai di dalam baterai mobil listrik. Ya, dipakai di dalam baterai mobil listrik dan dipakai di dalam panel surya. Ya, di dalam panel surya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau ke depannya EBT terus digalakan, kemudian habis itu pasarnya si mobil listrik itu terus naik ya, dan baterai-baterai itu terus dipakai, maka teman-teman akan lihat ya, apa yang akan terjadi pada silver ya beberapa tahun ke depan itu akan seperti emas. Ya, kenapa? Karena otomatis akan mulai ini kan, kebutuhan mulai banyak, ya sedangkan supply-nya itu mulai sedikit. Jadi kalau ini sesuatu yang menarik ya karena perak sekarang itu murah banget. Ya, perak sekarang murah banget. Jadi kalau lu lihat 500 gram perak itu terakhir saya beli berapa ya? Nggak sampai 2 juta kalau nggak salah 500 gram perak. Ya, jadi ya lu kalau misalnya mau investasi, ya ini cuma ngomong doang ya. Kalau lu punya uang lebih gitu ya, boleh mulai simpan perak. Karena itu salah satu logam mulia juga kan. Ya, cuman ya memang pergerakan harganya tidak semenarik apa yang terjadi di pasar gold gitu ya, pasar gold gitu gitu. Kemarin kan udah break 22.500 kan ya. Kenapa ya? Kenapa gold naik terus ya? Karena mereka mencoba untuk memprice in untuk penurunan suku bunga. Kalau suku bunga turun otomatis US dollarnya kan akan melemah kan. Ya kan? Nah, US dollar melemah kalau data-data ekonomi bagus, ya nanti akan ada penurunan pada emas lagi. Kalau sekarang emas mungkin saya akan lebih lebih senang menunggu di daerah sekitar 2.400-an. Ya untuk emas. Ya kalau sekarang saya lebih baik saya short ke emas. Cuman trennya ini agak berbahaya kalau teman-teman menggunakan kontra trend untuk emas sendiri. Ya, tetapi kalau lu lihat dari efek psikologi dengan break 25.000, retail-retail akan menganggap bahwa ini emas akan naik terus. Betul, emas itu akan naik terus. Betul. Ya, kenapa? Karena sentimen-sentimen mendukung pergerakan emas. Ya, tetapi kalau retail semua terus berharap pada kenaikan pada emas, maka ya you know lah ya, pergerakan dari yang namanya market maker, gajah-gajah, itu malah akan berlaku sebaliknya. Gitu. Ya, itu kalau kita lihat tuh ya, kontra trend aja. Ya, yang dilakukan oleh market maker kan selalu berlawanan dengan yang namanya retail. Jadi kita nggak mau ikut retail dong, kita mau ikut market maker. Sama halnya dengan apa yang terjadi ya. Kalau teman-teman mungkin lihat ya, kalau ini penjelasannya kan ya seenggaknya udah ada pondasinya lah ya. Kalau saya bilang apa yang di blow up di media itu untuk membuat fear kita, ya, untuk membuat fear kita biar apa, lu lepas lah, gue mau ngambil lagi, ya, gue mau ngambil lagi karena kalau kalau lu punya data yang jauh lebih lengkap, si market maker dapat barang dari mana, ya kan? Kalau semua orang bisa apa bisa melihat hal ini, ya, karena nggak semua orang mau belajar kan, ya kan, ya, nggak semua orang mau repot gitu loh, ngapain gitu loh harus mengkorek-korek ini itu, tapi semua orang mau uang, betul nggak, semua orang mau cuan dari trading ini, dari pasar saham, dari pasar komoditi, dari pasar forex segala macam, semua mau uang kan, tetapi mereka tidak mau melakukan sesuatu yang harusnya mereka lakukan sebelumnya agar lu bisa dapat cuan itu secara konsisten. Itu yang jadi masalah di market gitu kan. Ya, dan itu dimanfaatkan oleh strong hand, yaitu si gajah-gajah itu. Ya, karena itulah nah, kalau teman-teman belajar tentang psikologi trading, apa yang lu lihat di market sekarang? Kalau lihat emas, semua orang akan menganggap bahwa emas itu akan to the moon. Betul, to the moon. Tapi belum belum sekarang. Ya, nah market maker butuh barang lagi. Jadi ini akan ada profit taking di situ. Ya, sehingga profit taking sampai di level tertentu, nah di situ mereka mulai collect lagi, baru to the moon. Gitu. Ini sama halnya dengan indeks harga saham gabungan. Apa yang lu lihat di sini? All time high. Ya, all time high. Nah, kalau lu udah all time high gimana? Lu pasti sedang bersiap-siap ada di pasar modal. Ya, lu nanti besok nih, oh banyak sekali yang udah mulai ngantri. Ya, terutama retail-retail. Cuman saya nggak punya itu sih, saya nggak punya data. Tapi kalau teman-teman mau lihat datanya, pasti sudah mulai nanjak tuh retail-retail mulai masuk kembali ke pasar. Ya, nah kalau retail mulai masuk kembali ke pasar, apa yang terjadi pada pasarnya? Pasti ada koreksi, pasti ada taking profit dulu.
Ya. Nah, tapi kalau misalnya belum banyak yang nongol gitu ya, ini market akan dibikin rally dulu. Ya, agar apa? Kembalilah anakku gitu kan. Ya, ayo balik lagi ya. Kenapa? Karena gue butuh likuiditas untuk keluar barang dulu, taking profit ya. Ya, nanti gue ambil lagi di bawah gitu ya. Itu psikologi market sih. Ya. Oke, batu bara menarik nggak? Saya belum lihat ya, Pak ya. Nanti kita cek lah di hari Rabu ya. Oke. BRMS MDKA sudah mulai boleh cicil karena emasnya bagus gitu kan. Ya, MDKA itu kemarin kan kita udah lihat tuh MDKA. Kemarin kita lihat sih MDKA ya. MDKA itu tuh masih masih di daerah-daerah support kan? Mana sih weekly? Nih MDKA. Nah, itu ya, ini tinggal tungguin ini mau dia dia mau spring atau enggak. Ya, ini cuma tinggal menunggu dia spring apa enggak. Kelihatannya sih akan ada spring ya. Iya, ya. Ini bisa jadi akan ada springnya. Jadi ya paling cuman turun kemudian habis itu dia cuman akan tinggalin shadow doang, ya kayak ngambil likuiditas tuh, ya ngambil likuiditas kemudian habis itu naik. Nah ini tinggal tungguinnya apa? Kalau kita kan udah pasti nungguinnya adalah money spot, kalau enggak komet, ya konfirmasi itu aja. Money spotnya udah nongol atau kometnya udah nongol, itu aja. Jadi biar lebih aman gitu Pak. Oke, kenapa? Karena market emas itu belum tentu itu sejalan loh ya. Emas itu naik, ya harga harga emas itu tinggi, itu pasti akan sejalan dengan pendapatannya si perusahaan. Belum tentu. Karena kan emas kita itu dijual dalam bentuk US dollar kan. Itu mesti diikuti oleh pelemahan pada rupiah. Ya, ya, pasti kita nggak mau dong ya. Sedangkan rupiah sendiri itu masih cukup menguat ya. Sekarang masih di 15.500. Ini bahkan ada potensi untuk terus menguat lagi nih gitu ya. Nah itu makanya kenapa emas itu tidak bergeming, karena dia kan masih dihitung dalam bentuk rupiah nih ya. Jadi ini mungkin saja masih akan dikencengin lagi nih ya, walaupun mungkin acuan ini ya, acuan untuk rupiah kita ada di 16.100 ya di APBN 2025 ya. Ya tapi ini kan udah mau menjelang pergantian kepemimpinan kan, ini pasti akan ada penguatan lah. Seenggak-enggaknya catatan pada saat dia meninggalkan itu bagus gitu loh. Ya, dan ini masih ada potensi kok penguatan secara teknikal ke daerah sekitar 15.400. Dia masih ada potensi untuk itu. Saya nggak tahu apakah Bank Indonesia melakukan intervensi, karena ini waktunya. Ya, nah nanti kalau The Fed nurunin suku bunga ini juga pasti akan turun lagi. Ya, ini pasti akan menguat lagi rupiah. Nah, penguatan pada rupiah itu menghalangi pendapatan dari perusahaan-perusahaan emas, karena mereka jualnya ya di kebentur sama US dollar. Ya, US dollar oke ya, oke dia jual dalam US dollar, tetapi rupiah kita menguat, jadi otomatis itu pasti akan mempengaruhi pergerakannya. Gitu. Jadi belum tentu dia untung, ya belum tentu si perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang emas perak itu pasti untung, belum tentu. Ya, apalagi kalau rupiahnya masih terus menguat. Gitu. Nah, nanti kalau The Fed itu turun 50 basis point, itu pasti rupiah kita akan lebih menguat lagi. Makanya teman-teman lihat di 15.400. Ya, ini ada gap. Ini nanti siap-siap nanti pasti akan ada kenaikan, betul. Ya, nanti ya seimbangin dulu lah. Gitu. Oke? Nah, habis itu kita lihat BBRI. Oke, BBRI kenapa? Oke, BBRI sudah break. Nih, apa yang kita lihat dari BBRI, dia sudah break. Ini kan adalah downtrendnya ya. Tunggu dia kelarin aja lah downtrendnya. Gitu. Ya, kalau teman-teman mau lihat, ini mungkin nanti akan ada best. Ya, tunggu dia best aja, baru kita mulai bergerak aja. Ya, baru kita mulai ngambil. Kalau ini sih wajar ya, dia terjadi penurunan di sini. Kenapa ya? Karena balik lagi ke saham-saham yang berhubungan dengan big cap. Ya, big cap itu apa? Big cap itu kalau misalnya mereka apa namanya? Kalau mereka tidak itu ya tidak, kan ada empat hal yang akan dilakukan oleh perusahaan kalau dia dapat uang. Ya ada empat hal ya, apa itu? Satu adalah ekspansi, kedua adalah dividen, ketiga adalah bayar utang, keempat itu adalah buyback. Kayaknya ini doang empat hal ini. Kalau teman-teman tahu
hal yang lain ya silakan teman-teman tinggal itu aja ya, tinggal kasih tahu kita kita research. Ya, tetapi hasil riset saya itu menunjukkan bahwa setiap kali perusahaan mendapatkan laba, profit atau mungkin modal dari investor ya, dia akan melakukan empat hal ini. Ya, ekspansi, bagi dividen. Kalau dia udah nggak bisa ekspansi ya mau nggak mau ya bagi dividen untuk menarik investor itu nggak kemana-mana. Kemudian habis itu bayar utang dan yang terakhir itu adalah buyback. Ini untuk menggerakkan harganya. Ya. Nah, kalau kita trading, kita mau nyari saham-saham yang seperti apa? Saham-saham yang bisa ekspansi. Ya, saham yang bisa ekspansi dengan utang yang kecil. Itu kita mau trading. Kenapa? Karena kita butuhnya kalau kita trading adalah capital gain. Ya, capital gain. Jadi ada pergerakan harganya. Ya, sehingga kita bisa antara harga kita beli dengan harga nanti kita jual itu ada jaraknya. Oke. Nah, kalau investor nyarinya apa? Nyarinya dividen. Ya kan dia long term kan, otomatis dia nyari dividen. Karena investor makanya kenapa mereka jauh lebih senang memilih saham-saham yang di big cap. Kalau kita trading, lu pilih big cap, lu mau ngapain di situ? Capital gain-nya bisa berapa gede? Itu mungkin akan berbeda kalau kita cerita di mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu kan. Ya di mana bank-bank besar, bank-bank big cap itu melakukan carry trade. Ya, kalau sekarang kan istilah ini harusnya udah umum ya, teman-teman harusnya udah mulai paham ya. Carry trade itu adalah dia dapat dana murah, dia dapat dana murah di bank-bank ini dapat dana murah, kemudian ada satu instrumen yang aman sekali ya, yang bunganya jauh lebih tinggi, yaitu apa? Obligasi Republik Indonesia. Ya, jadi dana murahnya dapat dari mana? Ya dana-dana kita, ya dana-dana yang kita tabung itu. Ya, jadi dananya kenapa dibilang murah? Ya, lu lihatlah, lu nabung sekarang itu kira-kira cuan atau uang lu tambah habis. Ya kalau lu nggak mencapai satu angka tertentu, uang lu akan dipotong administrasi, potong pajak segala macam, bunganya itu tambah minus. Gitu itu akhirnya membuat tabungan lu lama-lama nggak ada. Kalau lu nggak capai angka tertentu, kemarin saya sempat ngitung ya itu berapa ya antara 100-an sampai 200 juta. Lu kalau nggak punya tabungan segitu, lu jangan nabung. Udah lu pakai aja untuk diputer. Karena percuma, bunganya lu pasti akan membuat tabungan lu minus. Jadi kalau teman-teman lihat lagi balik, kalau untuk bank-bank besar ya atau big cap yang lain, mereka fokusnya di mana? Fokus di ekspansi. Udah pasti susah. Mau diekspansi seperti apa lagi? Itu udah gendut banget. Jadi dia cuma tinggal mempertahankan apa yang sudah mereka capai selama ini. Apa yang sudah mereka capai? Ya udah fundamental-fundamental yang saat ini gitu. Nah, untuk bisa lebih besar lagi, gimana caranya? Ya tunggu market crash. Ya, kalau market crash, makanya kenapa kalau market crash kita ngelihatnya big cap aman, ya. Crash ini adalah karena likuiditas yang keluar, ya, bukan berhubungan dengan fundamentalnya. Ya, kalau fundamentalnya tetap aman, dia akan balik lagi dengan cepat, gitu, ya. Jadi kalau teman-teman mau di big cap, nah pertimbangkan, lu mau di mana? Mau di trading atau mau di investing? Kalau lu mau di investing, berarti tunggu aja, ya, tunggu dia low. Ya, tunggu dia agak low. Ini mungkin ini kan udah break nih 4.000. Ini break berapa goceng ya? Ya, 4.980 5.000 lah ya. Dia udah break 5.000. Artinya apa? Ada potensi dia akan mungkin akan menuju ke koreksi dulu. Ini kalau lihat dari weekly ya. Ya, potensi koreksinya, oke saya pakai ini aja. Nih, potensi koreksinya mungkin akan sampai ke 4.000. Ya, ada potensi koreksi, tapi ini yang kemarin tuh udah di 4.100 ya, nggak cukup ya. Ya, kemudian habis itu terjadi kenaikan di situ. Nah, kalau kita lihat potensi koreksinya ada di sekitar 4.000. Ya, tapi ini udah koreksinya nih. Koreksinya udah. Saya pakai range aja ya. Oh ya, udah. Ya, ini koreksinya berarti udah. Nah, kalau koreksinya udah, berarti dia ada peluang gini. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah area di mana supply itu terjadi. Ya, jadi habis itu dia turun. Nah, ada peluang dia akan naik kembali ke sini sebelum kembali turun. Ya, peluangnya kemana? Ke daerah sekitar 5.900 sampai 6.000 lah. Daerah situ. Oke? Ini kalau teman-teman mau trading. Ya, kalau untuk capital, untuk dividends, ya lu keep aja. Jadi setiap kali dia turun, harusnya lu melakukan yang namanya dollar cost averaging. Makanya, kalau main ke big cap, lu harus tahu dulu, gue mau di mana. Kalau gue mau ada di daerah dividends, ya udah, maka lu carinya dividends. Berarti setiap kali dia turun, lu top up. Memang harus siap dengan top upnya, gitu ya. Tapi kalau lu cari capital gain, ya saya nggak saranin teman-teman ambil di big cap.
Karena capital gain-nya ya nggak gede-gede banget. Ini kalau dari sini saja sampai benar dia berhasil naik ke atas, itu 20%. Ya, 20%. Tapi dengan biaya yang lumayan gede. Ya kan? Ya, nah kalau dia 20%, ya kayak Arko kemarin aja dengan angka 1000 ya. 1050, 1060. Posisi sekarang itu udah di atas 12% kan? Ya, Arko. Gitu kan? Nah, tapi yang kita bisa lihat adalah potensi untuk dia naik itu jauh lebih besar daripada si big cap ini gitu. Ya, itu makanya itu adalah dasar ya. Itu adalah dasar kenapa kita ngelihatnya adalah second liner. Ya karena potensi untuk dia capital gain itu gede di daerah situ. Kalau gue mau cari capital gain di daerah big cap, ya gue mesti tunggu big capnya itu hancur. Ya contoh misalnya kayak Astra International. Ya kenapa saya membahas Astra International? Karena capital gainnya bisa bisa besar. Karena dia udah turun lumayan jauh kan. Penurunannya karena kenaikan lesunya dunia otomotif, ya KPM yang begitu tinggi bunganya, ya orang males lah nyentuh-nyentuh itu kan. Tapi kalau ada potensi penurunan suku bunga, ya tentu orang akan memprice in itu. Selain itu juga, aset nasional kan sekarang bukan cuma otomotif toh. Ya, dia ada tol, dia ada properti, dia ada Arko itu kan punya dia juga. Ya, dia ada di EBT, dia ada di alat berat, dia ada di pertambangan, itu banyak sekali gitu. Ya, itu yang makanya kita lihat. Jadi potensi untuk dia rebound itu juga gede kalau marketnya lagi bagus. Nah, jadi kalau memang ada peluang marketnya bagus begini, Aset Nasional bisa menjadi salah satu saham yang apa memberikan momentum pada indeks harga saham gabungan. Itu yang kita lihat ya. Ini bukan masuk sekarang loh ya. Aset Nasional jelas kita udah ngomongin udah lama lah. Gitu ya. Itu kurang lebih. Oke. Nah, Toba udah masuk EBT ya, tapi nggak jadi-jadi Pak. Maksudnya dia kan bareng sama si Goto ya. Nggak jadi-jadi masalahnya gitu. Ya, ini saya pakai weekly ya. Oh, ini udah mulai break ya. Oke. Ini teman-teman lihat ya. Ini kalau kita tunggu base, makanya dia sudah mulai break. Nih, ya saya balik ke daily. Nih, teman-teman lihat ya. Nah, ini springnya nih. Oke. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Ini Toba kan udah mulai ya. Tapi teman-teman nanti riset sendiri ya. Nah, kalau ini udah mulai, ini kan berarti ada daerah potensi di mana SOS akan terjadi. Di mana SOS-nya kita lihat ya. Nih, ya sampai ke Gope. Jadi saya mungkin akan menunggu dia kena 500 dulu kemudian pullback. Ya, kena 500 dulu kemudian pullback. Ini masih ada 100 perak lagi untuk naik. Ya, dia akan kena ke 500 dulu kemudian pullback. Nah, pullbacknya kalau teman-teman udah analisa pas ya, tobanya bagaimana, kemudian habis itu ekspansinya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau udah oke ya, saya akan tunggu dia pullback. Begitu dia pullback, nah pullbacknya kemana? Ada beberapa potensi untuk dia pullback. Bisa jadi, ya bisa jadi nih habis ini juga akan ada pullback. Ya, pullbacknya kemana? Pullbacknya ke daerah sini. Nih ke daerah sekitar 330-an nih. 340 sampai 320. Ya, ini kayaknya sih bentar lagi akan ada potensi pullback nih, gitu. Ya, tapi analisa dulu, ya lihat dulu ekspansinya seperti apa. Nah, potensi ekspansi untuk mendatangkan pendapatannya seperti apa. Analisa itu dulu. Nah, kemudian habis itu kalau lu udah dapat itu semua, ya maka ini tinggal tunggu pullback. Ini harusnya akan ada pullback nih. Besok mungkin akan ada pullback. Karena dia udah kena resisten. Tapi kalau dia bisa tembus, maka ya tunggu 500 habis itu pullback. Ya, pullback yang paling akan ke daerah sini nih. Ke 404 sampai 414 gitu. Jadi ini tembus apa enggak? Ya, dia tembus apa enggak? Oh, hari ini volumenya gede. Ah, ini volumenya besar sekali nih. Ini bagus sih, ini momentumnya sebenarnya udah ada. Ya, cuman ya kita nggak, saya nggak terlalu apa ngelihat ketobanya. Tapi ini kalau dia pullback, kemudian habis itu dasar-dasar untuk kita melakukan pembelian itu sudah ada. Ya, ini pullback teman-teman udah bisa mulai buy. Ya, buy lah di 350 sampai ke 320-an. Ya, kalau dia bisa retest sampai ke EMA 200 lagi akan lebih baik. Ya, tapi kalau misalnya ini momentumnya udah setinggi ini, mungkin retestnya tidak akan terlalu tinggi-tinggi. Apa namanya? Pullbacknya itu tidak akan terlalu besar-besar sekali. Oke ya teman-teman ya. Saya pikir hari ini cukup dulu ya sampai di sini ya. Jadi nanti untuk indikator-indikator itu, seenggaknya teman-teman dapat gambaran lah ya. Ini teasernya. Nah lengkapnya tungguin videonya. Ya tungguin videonya. Moga-moga saya tidak itu ya
mendapatkan inspirasi yang cukup bagus dalam hal mengedit ya. Jadi ya udah saya tinggal rilis ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa nanti dianalisa ulang ya. Oke, thank you semua. Sampai ketemu hari Rabu mendatang ya. Buat teman-teman di IG, kalau misalnya mau Zoom langsung, bisa join ke tele ya. Ke tele nanti ada linknya. Ya, oke. Thank you semuanya. God bless semua. Saya Jim pamit. Thank you.